Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Ibadah Best, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah untuk kebaikan, kasih, karunia Tuhan yang boleh kembali kami rasakan hari ini. Atas tidur kami yang nyenyak, atas nafas yang boleh kami hirup. Terima kasih untuk segalanya ya Tuhan. Biarlah dari ungkapan syukur kami melalui renungan hari ini boleh kami nyatakan atas kuasa Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sampai hari ini, biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan dan Tuhan boleh curahkan Roh Kudus atas kami agar kami boleh fokus mendengarkannya. Berbicaralah Allah karena kami siap mendengar. Amin. Kalius akan membacakannya untuk kita semua. Untuk bahan Alkitabnya terambil dari Mazmur 97, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-97, ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Sobat Runa, pernah gak sih kalian melakukan atau meluangkan, lebih tepatnya, sedikit waktu untuk merenungkan betapa hebatnya atau dahsyatnya alam di sekitar kita? Mulai dari teriknya matahari, nikmatnya hujan, sampai kita tahu proses pembentukannya, lalu pohon-pohon yang berbuah lebat, tunas-tunas yang tumbuh, dan bunga yang merekah. Kalius yakin, sungguh ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap perkembangan atau pertumbuhan alam sekitar kita, yang menata, yang mengatur, dan menjadikannya nyaman dan tentram untuk semua makhluk hidup. Mazmur bacaan ini mengajak kita menyadari bahwa alam kehidupan kita mencerminkan kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Langit, awan, gunung, seluruh ciptaan Tuhan tidak ada yang terlepas dari pengawasannya, karena semua tunduk atas keadilan dan hukum Tuhan. Ketika mereka mulai bertumbuh untuk sebuah tanaman, mulai merekah bunga dan berbuah untuk sebuah pohon, itu adalah salah satu bentuk alam menyatakan kemuliaan Tuhan. Alam yang masih sungguh indah, alam yang masih sungguh bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Seperti cuplikan video berikut.
betapa dahsyatnya Tuhan kita yang punya semesta alam. Adalah sebuah kekeliruan kalau kita manusia masih ada yang menyembah berhala, patung, atau apapun selain Allah. Karena kita tahu semua yang disembah itu adalah ciptaan Tuhan sendiri. Jadi sudah seharusnya manusia adalah menyembah Tuhan, menyembah kuasanya yang menjadikan alam semesta ini tempat kita tinggal, yang sangat aman, nyaman, dan tentram. Mazmur berbicara mengenai kuasa Allah tentang alam, sehingga seluruh kekayaan alam yang ada di bumi itu menyatakan kuasanya. Sampai tiba saat ini, alam sedang rusak oleh ulah manusia sendiri. Demi kekayaan, demi keuntungan, manusia tidak berpikir kalau ini akan merusak tatanan yang ada. Sampai kepada akibatnya, yaitu banjir, kebakaran hutan, banjir yang terlalu lama akibat selokan yang tidak dibersihkan, pohon-pohon yang ditebang sehingga daya serap airnya kurang. Dalam bencana ini barulah manusia terkadang sadar akan pentingnya ekosistem alam, Sobat Teruna. Seperti video yang akan tampil berikutnya. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan Gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Dari gambaran video tersebut, itu menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak menghargai karya Tuhan, sama sekali tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan terhadap kita sendiri, manusia sendiri. Demi keuntungan, kembali lagi, demi kesejahteraan pribadi, mereka menghancurkan alam. Perusahaan-perusahaan dibangun tanpa memikirkan sebab dan akibatnya. Nah, dalam minggu Advent ini kita diajak untuk menata diri dalam menyambut Natal dan juga membangun sikap peduli terhadap alam sebagai wujud memuliakan Tuhan. Silakan dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan rumah, kebersihan rumah. Buang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, tidak sembarangan memungut atau memetik maksud kalius tumbuhan atau tanaman yang mengakibatkan ekosistem tidak stabil. Untuk itu kembali, pedulilah terhadap alam, karena sesungguhnya perkembangan dan pertumbuhan alam ada kuasa Tuhan di baliknya yang tidak kita sadari. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Sobat Runa kita berdoa untuk renungan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mau mengingatkan kami kembali atas kuasa-Mu yang sungguh ajaib dan besar ya Tuhan, dalam pertumbuhan lingkungan hidup dan alam semesta yang mungkin sempat tidak terbesit di pikiran kami. Terima kasih untuk ekosistem yang ada di bumi ini yang masih terawat, dan terima kasih untuk manusia, umat manusia yang masih ada kepedulian untuk merawatnya. Dan kembali hari ini Tuhan mengingatkan kami, biar kami
Menyatakan sikap kami peduli dan menghargai karya Tuhan dalam bumi atau dunia ini, untuk merawat lingkungan hidup kami, merawat alam, tumbuhan, dan ekosistem yang ada. Biarlah itu sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-Mu dan karya keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini dan aktivitas kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mau tuntun dan sertai kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah bes hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.